Anda yang lihat video ini pasti pencinta budaya ataupun pemula ataupun dalang wayang kulit. Baca. Buat yang belum subscribe di sini. Kita kembangkan channel kita, channel budaya, biar bisa berkembang di seluruh Indonesia. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doakan semoga Indonesia semakin aman dan juga penyebaran virus bisa musnah dan kita bisa menyambut Ramadan. Di kesempatan baik hari ini saya akan review berbagai jenis wayang. Dalang, seniman ataupun penikmat wayang pasti erat kaitannya dengan wayang. Nah, wayang itu sendiri kita tahu, yang Anda tahu itu kan hanya wayang kulit gitu kan. Walaupun wayang itu berbagai jenis subversinya, ada wayang sadat, ada wayang kemerdekaan, ada wayang proklamasi, ada wayang panji dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada juga berbagai jenis bahan-bahan dari wayang itu sendiri yang harus kita tahu. Kenapa harus kita tahu? Karena untuk menjadi dalang harus mempunyai salah satunya wayang. Walaupun wayang elek-elek harus punya, karena itu juga menjadi sarana membuat dalang itu semakin mengerti dan bisa mengerti karakter-karakter dalam wayang itu sendiri. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, untuk itu jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, langsung aja ke yang pertama adalah bahan wayang kulit dari ini, terpal. Terpal ataupun talang ini adalah dibuat dari talang buat menahan air hujan. Anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak zaman modern dan pintar karena mereka sudah membuat wayang dengan cara baru dengan harga yang ekonomis dengan membuat talang. Nah, talang seperti ini bahannya kalau per meter itu kisaran nggak nyampe 50.000, bahkan di bawah 50.000. Wow. Nah, kelebihan dari wayang talang itu sendiri salah satunya adalah tahan air. Nah, wayang kulit itu kelemahannya adalah air hujan ataupun air garam, karena itu bisa membuat wayang bisa melempem dan bisa gosok ataupun rusak. Tapi kalau ini, nganti kok dem banyu pirang-pirang ulah orang bakal gosok. Karena karakteristik ini talang yang bisa dikatakan nggak punya pori-pori ataupun juga punya pori-pori sih, tapi dilabur dengan cat minyak seperti ini. Kita tahu cat minyak itu kan nggak iso bersatu dengan air seperti cinta kita. Oke guys, yang kedua kelebihannya adalah lentur. Nah, wayang itu pegangannya enak kalaupun lentur ataupun mecut. Nah, ini mecut itu adalah kalau diubahkan seperti ini, digerakkan bisa lentur. Nah, terkecuali dengan wayang yang gepuk. Saya juga punya wayang gepuk ini walaupun kulit tapi gepuk. Ini diubahkan, digerakkan kanan kiri nggak bisa, jadi nggak leluasa untuk dalang itu membuat wayang enak ini. Kan ini kan gepuk grafikannya.
gitu. Tapi kelemahannya juga ada. Kelemahannya wayang talang ini adalah salah satunya adalah kalau ditata sedemikian rupa seperti ini, lihat teman-teman, kan tataannya kan banyak toh. Nih. Ini rawan sekali dengan adanya putus. Nah, ini wayang gunungan saya ini rawan putus sekali, makanya saya benangi dan saya pakai lem G biar kuat. Cuman itu sih dari segi kelemahannya. Dan kisaran harganya kalau yang kecil bisa sampai 300 ribuan, kalau yang besar bisa sampai 500 ribuan atau 600 ribuan. Itu yang besar sekali. Oh, no. Termasuk murah dari harga wayang. Nomor 2 adalah kulit kambing ataupun kulit wedus. Karakteristik dari kulit wedus ataupun kulit kambing itu, kalau dari kelebihannya, satu, murah. Nah, harga ekonomis, harganya paling cuma 30 atau 40 ribuan. Itu kalau daerah pelosok bahkan nggak nyampe segitu, apalagi lek pas korban, piuh murah coy tenaga kikil. Nah, di samping murah, wayang kulit wedus ini juga bisa mudah didapatkan. Di semua daerah pasti punya kambing. Lek ora duwe bapakmu kuwi lho kon bleh wedusmu dhewe. Di samping itu kulit kambing itu bisa buat belajar natah. Buat yang pemula ataupun newbie ataupun coba-coba bisa. Ini kulit wedus ini bisa recommended. Tapi kelemahannya juga ada. Nah, kelemahannya salah satunya adalah kulit kambing itu gampang letoy ataupun tipis. Nah, karakteristik kulit wedus itu kan tipis tuh. Nah, dengan cara kita mendobelkan dengan 2 kulit itu. Nah, selain tipis juga kalau kena air juga gampang letoy. Nah, gampang letoy ini karena air itu adalah musuh utama dari semua kulit. Enggak hanya kulit sapi tapi juga kulit kambing dan juga kulit maiso ataupun kebu. Nah, buat menyikapinya jangan sampai wayang ini ditaruh di sembarangan tempat. Di wadah-wadah air itu jangan. Aku malah wayang kok jelenge ning dhuwur tompo yo bar pas trocoh banyune ketampon wayangnya bosok bar iso dalang. Yang ketiga adalah kulit split. Nih, dibuat dari kulit sapi ataupun kulit kerbau yang dibelah 3 bagian, 1, 2, 3. Lah, yang di luar ini dipakai untuk bahan sabuk ataupun aksesoris dan juga sabuk ataupun jam atau apa. Lah, dalamnya ini ya ini kulit split. Lah, ini yang namanya kulit split itu adalah dalam dari kulit itu sendiri. Karakteristik dari kulit split ini yang dari kelebihannya adalah murah, nggak mencapai sekitar nggak nyampe 100 ribuan lebih lah. Murah karena bahannya juga banyak. Yang nomor 2 adalah juga lentur, juga tahan lama. Ini tapi kebanyakan sih kalaupun tergantung tingkat pemakaian kita. Tapi dari segi kelemahan, weaknessnya
dari wayang split ini adalah ya salah satu contohnya nggak tahan air. Kalaupun ada air hujan di dekatnya ataupun hawa dingin, pasti wayang itu langsung luntung seperti ini. Nah, kalau sudah luntung itu harus dipanaskan lagi, tapi bukan kok dibuang ataupun dibakar biar wayangmu. Tapi dipanaskan itu didekatkan barang yang rada panas biar wayang itu menjadi lebih kangkang ataupun lebih kaku dan lentur. Yang kedua adalah kebanyakan wayang split itu enggak ditatah sama sekali seperti ini loh. Sampean delok dari atas sampai bawah itu enggak ada yang namanya tatahan. Wayang ini full enggak ada tatahan. Ini juga yang ngecat saya sendiri. Maaf jelek. Oke. Wayang ini bisa disarankan untuk para pelajar ataupun para pemula. Saya rekomendasikan karena ini wayang ini murah. Harganya sekitar ya kurang lebih 200-300an. Itu karena wayangnya nggak sedetail dari wayang kulit. Oke. Yang nomor piro ya? Loro telu papat sapi. Nah, ini Raden Werkudara ini saya terbuat dari sapi, kulit sapi. Karakteristik dari kulit sapi tersebut dari grade harga sama dengan wayang kulit kerbau, kacek paling 100-200. Dari kelebihannya sangat percis dengan wayang kulit kerbau. Kalaupun ditatah juga pasti juga diistilahkan mudah, tapi nggak serumit dari detailnya wayang kulit kerbau. Karena dari harga sendiri juga bisa dilihat teman-teman. Wayang kulit sapi ini kelebihannya juga bisa juga seperti kulit kerbau pada umumnya, juga dicat bisa enak karena punya pori-pori dan juga lumayan tebal. Dari kekurangannya juga sama, nggak tahan air, nggak tahan panas, dibong yo kobong, dingai banyu yo teles kakak. Baca. Oke. Saya juga rekomendasikan wayang kulit sapi ini untuk teman-teman para pemula dan para penikmat wayang, karena untuk dari range harga juga kacek ataupun lebih murah ketimbang wayang kulit kerbau. Kalau ada yang tanya harganya ini, kalau wayang-wayang kulit sapi itu tinggal ngecatnya juga dari segi gapetnya itu apa. Kalaupun juga kosongan itu paling kalaupun wayang Werkudara semisal, kalau wayang kerbau itu sampai 1.200.000 ataupun 1.500.000, ini cuman 900-an udah sampai bawah udah cul. Tapi di luar dari gapet, suding, ngeluk dan juga ini pinnya ini. Oke, yang adalah wayang kulit kerbau. Oke, wayang kulit kerbau ini adalah wayang yang dibuat dari kulit kerbau asli. Biasanya kulit kerbau itu didatangkan dari kepulauan Nusa Tenggara ataupun dari Sumbawa. Kulit kerbau ini bahan yang sangat digemari oleh para dalang karena karakteristiknya sangat lentur sekali. Coba dilihat, sangat mengecut sekali. Dari bahan juga sangat terjamin
dibuat oleh para pengrajin dengan setulus hati. Natahnya juga berbulan-bulan, tapi kita lihat dari segi detail-detailnya sangat mutu sekali. Coba lihat, ini patran ya teman-teman. Ini coba lihat dari atas sampai bawah dibuat sedetail ini. Oke. Makanya kulit ini sangat digemari oleh para dalang. Teksturnya yang mulus, yang halus, ini karena dibuat oleh para teman-teman pengrajin wayang. Sebelum ditata menjadi wayang itu sebelumnya dikerok bulu-bulunya. Sesudah itu baru direndam dengan air beberapa hari, baru dipenteng. Nah, sesudah dipenteng ditipiskan lagi. Sesudah tipis baru dihaluskan. Sesudah halus baru ditatah. Ditatah ini pun juga sampai beberapa hari teman-teman. Makanya para dalang, para penikmat wayang harus give applause kepada para pengrajin wayang, karena tanpa mereka semua kita tidak bisa apa-apa. Itu nyungging ataupun ngecatnya harus rumit, seperti tatanya juga rumit sekali seperti ini. Patran ini kita ngecatnya juga nggak asal-asalan teman-teman. Ini alhamdulillah saya juga bisa nyungging, dan salah satu contohnya ya ini wayang ini contoh karya seni saya juga bisanya nyungging, bukan natah. Ini sunggingan saya. Ini kalau yang belakang saya modifikasi modern, ular naga. Ini contohnya. Ini adalah salah satu karya seni sungging saya. Segitu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi saran saya untuk para teman-teman, kita harus menghargai budaya kita ini dengan cara, kalau semisal ada yang mempunyai uang yang cukup, monggo dibeli para pengrajin wayang. Dengan kita mengapresiasi para pengrajin wayang dengan cara membeli karyanya. Wayang kecil ataupun wayang besar itu dampak pengaruhnya besar terhadap para seniman, karena kehidupan seniman pengrajin wayang dengan mata pencahariannya yaitu dengan membuat wayang. Untuk yang belum punya uang, menabung 1 bulan 100.000, kalau setahun bisa mencapai 12.200.000, bisa dibelikan wayang kulit. Ataupun untuk para teman-teman yang sekiranya nggak punya uang sama sekali, kiri gunakan kreativitas Anda. Saya ini sangat jarang untuk meminta uang terhadap orang tua untuk membelikan wayang. Saya ini berusaha sendiri dengan cara gawe wayang dewi. Saelek-eleke wayang itu adalah karya kita sendiri. Betul. Buat orang-orang yang berlebih dengan uang, monggo ditanggap wayangnya, apresiasi dalangnya, apresiasi karya seninya dengan cara nanggap. Gitu saja teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya dludak omongi saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya memberikan kata seperti ini untuk menjadikan Anda semakin termotivasi dengan semboyan cah nomo jolali budaya. Oke. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.